kita masih sangat butuh dengan yang mass tourism, ya, karena kita mempunyai standar hotel juga masih banyak sekali yang standar hotelnya kelas bawah yang dimiliki oleh orang lokal. Ya, ini yang paling penting. Tinggal sekarang kalau kita melihat bahwa adanya kemacetan, adanya sumber daya air yang kurang, adanya sampah yang melimpah, adanya mungkin kejahatan yang bertambah. Nah, ini yang kita manage dengan baik, ya. Jadi kita berpikir kembali kepada manajemen Bali itu sendiri, yang mana manajemen Bali sendiri itu CEO-nya adalah Pak Gubernur. Nah, oleh karena itu, inilah tugas yang paling pokok dari Pak Gubernur, yaitu bagaimana memanage Bali secara menyeluruh sehingga terjadi pertumbuhan di Bali. Jangan sampai di selatan itu ramai betul, di timur dan di utara malah sepi gitu. Malah akhirnya menjadi urbanisasi, menjadi kondisi yang sangat tidak menguntungkan sekali investasi di daerah-daerah yang Bali Timur dan Bali Utara, bahkan Bali Barat. Nah, saya berharap kebijakan, kita kan memberikan kebijakan, memberikan hak pajak kepada pemerintah, termasuk gubernur sendiri, untuk mengelola kita, untuk mengelola rakyat ini dengan baik. Ya, kalau pajaknya bisa dikelola dengan baik, kemudian kebijakan-kebijakannya untuk pemerataan yang berpihak kepada wong cilik, maka inilah tugas pokok mereka di gubernur itu yang saya sebut berhasil. Tapi ketika tidak bisa memperhatikan wong cilik, tidak bisa melakukan pemerataan pertumbuhan di Bali, itu adalah sebuah kegagalan daripada gubernur, karena itu salah satu dari tugasnya gubernur. Ya, pelajaran ilmu ekonomi yang saya pelajari adalah pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan dengan pemerataan dan timbul pelaku baru. Itu termasuk juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sekarang ini pemerataan yang tol dibangun di Sumatera semuanya, terus kemudian di daerah timur, bahkan ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Nah, itu caranya untuk mendistribusi daripada pertumbuhan, sehingga nanti kalau sudah ke daerah-daerah tersebut, maka akan timbul pengusaha-pengusaha baru di daerah. Ya, di Bali juga begitu. Kalau terdistribusi sekarang pertumbuhannya, maka akan timbul pengusaha-pengusaha baru, pelaku-pelaku baru di daerah tersebut. Ada dagang makanan, ada dagang restoran, ada penyewaan motor, ya, ada penyewaan booth, ada penyewaan alat-alat yang lain di daerah tersebut yang memungkinkan untuk bisa berkembang daerah tersebut dan timbulnya pelaku baru. Tidak terjadi urbanisasi yang semakin sesak di Denpasar ini. Tidak terjadi lagi kemacetan yang banyak di Denpasar ini kalau seandainya pendistribusian daripada pertumbuhan itu baik. Tapi kalau tidak, ya kita nikmati aja. Sampai kapan kita mau bermacet ria di sini? Sampai kapan kita orang lingkungan berteriak bahwa air tanah kita sedang defisit ini karena sumur banyak dan sebagainya? Sampai kapan kita harus bicara bahwa kejahatan meningkat? Sampai kapan harus kita bicara bahwa sampah kita berat di selatan? Terus sampai kapan kita harus bicara banjir ya dalam musim hujan? Nah, ini harus dipikirkan dengan baik. Kan saya pikir kan di situ ada, di Pagubenduran juga ada 4.000 orang kalau nggak salah ya. Dan itu banyak yang ahli-ahli. Ya, staf ahli aja mungkin ada berapa, terus ada ahli-ahli juga. Saya pikir mungkin harus didengar. Ya, mungkin udah ada kajiannya, tapi mungkin harus dilaksanakan juga. Karena kajian tanpa pelaksanaan sama dengan mimpi yang tidak bangun kita untuk bergerak. Ya, apapun mimpinya, seindah apapun mimpinya, seindah apapun kajiannya, kalau tidak dijalankan dengan baik, ya hasil dari pemikiran-pemikiran orang-orang pinter yang bersekolah dengan baik, itu staf ahli-ahlinya saya lihat itu, ya. Kalau tidak dijalankan oleh eksekutif sebagai eksekutor, maka akan sia-sia. Nah, oleh karena itu harus eksekutifnya mengeksekutor gitu kebijakan itu, ya jangan karena mau sendiri, ya karena kalau kita manusia ini keterbatasan. Kalau saya sih sangat terbatas sebagai manusia, walaupun pengalaman saya banyak. Saya pengalaman di Bandung dan di Jakarta hampir 4 periode jadi DPR RI, ya banyak teman-teman saya baik asing maupun lokal bergaul di organisasi-organisasi, tapi saya masih merasa kurang. Kalau ada sesuatu yang agak berat, saya akan minta kanan kiri dan sebagainya untuk sebagai pertimbangan.
tim ahli yang mengerti, yang ahli-ahli, saya minta pertimbangan, kita simpulkan terus bareng-bareng. Nah, itulah menjadi kebijakan yang mestinya dilakukan untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan rakyat. Nah, kita kan mau adanya terangkatnya rakyat kecil kita ini harus terangkat gitu ya, dan kita mau orang-orang yang berkurang atau orang-orang yang lagi bernasib kurang beruntung menjadi bernasib untung, bukan menjadi buntung. Nah, itu yang saya harapkan. Sangat mereka masih membutuhkan, karena mereka sangat membutuhkan namanya okupansi. Okupansi itu pengisian hotel. Mereka itu rata-rata di bawah 50. Saya pernah punya hotel di daerah utara, itu rata-rata di bawah 50%. Megap-megap, gaji orang aja megap-megap untuk itu. Bahkan saya mengurangi terus pegawai, karena apa? Karena ya capek juga nombokin terus tiap bulannya. Itu. Tapi kalau ada mass tourism, kalau yang saya dapatkan itu sekali-sekali itu ada yang mau nonton lumba-lumba, itu dapat sehari rombongan itu sudah sangat membantu, sangat mengurangi daripada kondisi nombokin itu. Dan saya lihat itu masih banyak daerah-daerah timur Tulamban masih ada, terus Candidase masih ada yang berat-berat hotelnya, dan itu punya orang-orang lokal loh. Coba cek itu, mungkin sampai 90% nggak ada punya orang bukan lokal. 90% pemiliknya adalah orang lokal. Beda kalau di selatan ini ya, yang gede-gedenya itu mungkin 10%-nya baru ada orang-orang lokal. Saya nggak yakin kalau ngitungnya 10% adalah milik orang lokal yang gede-gede di, kalau kita ngomong kualitas turis ya. Saya nggak yakin 10% itu adalah milik orang Bali itu sendiri gitu. Bukan anti asing, tapi mari kita bangkitkan pelaku-pelaku baru di Bali ini, tidak menjadi jealous. Kalau sudah menjadi jealous atau menjadi cemburu orang Bali, nanti lama-lama itu kan gapnya akan tinggi. Nah, ini akan timbul suatu konflik nanti, konflik antara orang kaya dengan orang miskin, orang penduduk lokal dengan pendatang. Ini akan menjadi semakin ramai, semakin runyam, dan akan sulit kita perbaiki di masa yang akan datang kalau sampai hal itu terjadi. Nah, dampaknya sudah sampai segitu. Coba mari kita berpikir untuk itu semuanya. Yang UKM pasti mati itu semua, yang namanya melati hotel pasti mati semua tuh. Maukah itu? Dan itu 90% adalah orang Bali sendiri. Ya, kalau quality 90% adalah bukan orang Bali. Saya berani ngomong itu. Ayo kita lakukan secara feeling begitu. Ayo kita lakukan survei coba. Ya, apalagi Pak Gubernur kan punya yang namanya pasukan untuk mensurvei itu gitulah. Ya, sehingga saya berharap jangan sampai ini menjadi gemerlapnya Bali justru menghilangkan orang Balinya. Gemerlapnya Bali justru orang Balinya semakin buntung. Kita berharap orang Balinya semakin untung.